teknik perubahan Jiang William sangat hebat. Semua pejabat kerajaan pun tidak bisa mengenali kalau sebenarnya Jiang William sedang menyamar menjadi Qinan. Jiang William yang menyamar menjadi Qinan pun memberitahu semua orang kalau kejadian ini hanya peringatan, dikarenakan 4 kekuatan besar berani memburunya. Maka pada hari ini dia menghabisi pangeran kedua. Jika mereka semua masih memburunya, maka dia akan berbuat lebih kejam. Penguasa kerajaan kuno Burning Heaven pun langsung menyuruh bawahannya untuk menangkap Jiang William yang menyamar menjadi Qinan dengan hidup-hidup. Jiang William yang menyamar menjadi Qinan pun langsung mengeluarkan teknik formasinya yang bernama Leaf Burning untuk kabur dari tempat itu. Pemimpin kerajaan kuno Burning Heaven pun menggunakan kekuatan berbentuk telapak tangannya untuk menangkap Jiang William, namun terlambat. Jiang William sudah kabur menggunakan ruang teleportasinya. Pemimpin kerajaan kuno itu pun menyuruh anak buahnya mengejar pembunuh pangeran kedua, dikarenakan pasti pembunuh itu belum jauh dari tempat ini. Bahkan pemimpin kerajaan kuno itu juga meminta ketiga camp untuk mencari dan menangkapnya hidup-hidup. Pangeran ketiga pun tidak menyangka kalau Qinan berani muncul di tempat ini, bahkan sampai mengacau dan membunuh pangeran kedua. Pangeran ketiga pun mengajak Duanxing pergi dari tempat ini, dikarenakan kompetisi sudah berakhir. Namun Duanxing meminta izin kepada pangeran ketiga untuk memberikan ki kuno kepada pohon Dragon Abyss. Pohon Dragon Abyss pun sangat senang saat mendengar itu. Dia akan mengingat kebaikan dari Duanxing ini seumur hidupnya. Cerita berpindah di tempat Jiang William yang memotong rambutnya. Dia melakukan semua ini untuk merubah penampilannya. Dia yang sekarang sudah berbeda dengan Jiang William yang sebelumnya. Dan sekarang dia juga sudah menembus semua dosanya dengan membalas budi dan membantu Qinan. Cerita berpindah di tempat Qinan. Terlihat Qinan sedang berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya di ruangan kultivasi Police Camp. Qinan beranggapan dengan kekuatannya yang sekarang dia masih kalah jauh dan tidak bisa menandingi roh White Tiger dan komandan batalion di Fengyun. Qinan pun langsung mengambil sebuah kantung yang berisi batu Yuan Stone yang berfungsi sama dengan batu Primary Stone. Terlihat di kantung itu ada sebanyak 5,8 juta batu Yuan Stone. Qinan di sini ingin mengkonsumsi batu Yuan itu untuk membuat ki kuno dan membangkitkan Bloodwing Police. Dengan membangkitkan Bloodwing Police, dia akan meminta perlindungan sementara dari ancaman Li Fengyun dan roh White Tiger. Qinan pun langsung menemui komandan batalion Zhao. Ternyata di sini komandan Zhao juga ingin memberitahu sebuah informasi kepada Qinan. Komandan Zhao memberitahu Qinan kalau 10 hari lagi akan diadakan upacara surga. Pangeran ketiga akan dinobatkan sebagai putra mahkota. Komandan takut kalau roh White Tiger dan Li Fengyun memiliki rencana busuk. Qinan pun langsung memberitahu komandan batalion Zhao kalau hari ini dia akan membangkitkan Bloodwing Police sepenuhnya. Komandan Zhao pun sangat terkejut. Dia merasa ragu, namun saat melihat ekspresi Qinan, dia pun percaya. Qinan juga menjelaskan kalau dia sudah selesai melahap semua batu Yuan Stone yang diberikan oleh komandan Zhao. Qinan yakin 90% pasti akan berhasil saat pembangkitan. Ternyata jiwa bela diri Qinan sekarang juga sudah meningkat menjadi peringkat di tingkat 8. Proses pembangkitan Bloodwing Police pun dimulai. Terlihat Qinan sedang menyalurkan ki kuno ke tubuh komandan Zhao. Namun kelihatannya 3000 ki kuno masih belum cukup. Qinan pun langsung menambah ki kuno menjadi 7000 ki kuno dan langsung menyalurkan ke tubuh komandan Zhao. Terlihat aura mereka juga sudah berubah menjadi kemerahan. Setelah proses itu selesai, tiba-tiba sebuah aura yang berbentuk burung keluar dari tubuh komandan batalion Zhao yang membuat komandan batalion Zhao sangat senang. Tak berselang lama, wujud Bloodwing Police sepenuhnya bisa terlihat dengan aura yang sangat besar dan membuat ruangan itu menjadi penuh dengan aura yang sangat kuat. Dengan wajah bahagia dan berlinang air mata, komandan batalion Zhao pun langsung menyapa Police itu dengan sebutan Master. Dia tidak menyangka kalau akan melihat masternya pada hari ini. Police itu pun langsung menghampiri komandan batalion Zhao dan menenangkannya. Zhao Bihua, aku tidak pernah melihatmu menangis, tapi kenapa sekarang kau menjadi cengeng seperti anak kecil? Komandan batalion Zhao pun langsung berlutut. Master, aku tidak cengeng. Aku begini dikarenakan aku perlu ratusan tahun untuk memulihkan Anda. Dan baru sekaranglah aku baru bisa memulihkan dan membangkitkan Anda. Bloodwing Police pun langsung menenangkan komandan batalion Zhao. Dia juga berterima kasih kepada Qinan, dikarenakan Qinanlah yang membangkitkan dia. Dikarenakan Police itu berhutang budi pada Qinan, maka dia akan melindungi Qinan, dan jika Qinan menyuruhnya sekarang untuk menyerang White Tiger Camp, dia pasti akan melakukannya. Namun di sini Qinan tidak menginginkannya, dikarenakan senior Bloodwing Police juga baru bangkit dan kekuatannya juga belum pulih.
Kinan pun menyarankan kalau senior Bloodwing Police beristirahat dan memulihkan kekuatannya dulu. Bloodwing Police pun menyetujui saran dari Kinan dan dia pun langsung menanyakan apakah Kinan masih memiliki ki kuno. Jika Kinan masih memiliki ki kuno, maka dia menyarankan kalau Kinan mengunjungi Black Tortoise Camp dan memulihkan Black Tortoise agar Kinan mendapatkan dukungan darinya juga. Senior Bloodwing Police juga memberikan satu bulunya kepada Kinan. Dia menjelaskan kalau sebelum Kinan membangkitkan Black Tortoise, maka Black Tortoise harus memakan bulu ini dulu, sehingga jika dia ingin memberontak, dia tidak akan bisa melawan kita. Bloodwing Police pun menyuruh Komandan Batalion Zou untuk menemani Kinan pergi ke Black Tortoise Camp. Di sini Bloodwing Police dia akan memulihkan kekuatannya dulu. Singkat cerita, Kinan dan Komandan Batalion Zou pun sampai di Peleton Kura-Kura atau Black Tortoise Camp. Terlihat di situ juga ada leluhur naga harimau yang terkejut dikarenakan orang-orang dari Police Camp datang ke sini. Seseorang dari Peleton Kura-Kura pun langsung menanyakan sebenarnya kenapa mereka datang ke sini dan apa ada yang bisa mereka bantu. Komandan Batalion Zou pun langsung menyuruh orang itu untuk mengantarnya ke Komandan Black Tortoise Camp. Tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama Li Fengxiao dari Peleton Kura-Kura. Dia menanyakan kenapa Komandan Zou datang ke sini dikarenakan hubungan mereka juga tidak terlalu akrab. Komandan Batalion Zou pun langsung menjelaskan kalau dia datang ke sini tidak ingin berbasa-basi dan menyuruh Lin Fengxiao untuk membawanya ke aula inti. Namun Lin Fengxiao menjelaskan kalau ruangan inti hanya boleh dimasuki Komandan Batalion Black Tortoise Camp dan orang lain tidak diizinkan masuk ke aula inti. Tapi Komandan Zou dengan telepatinya memberitahu orang itu kalau Duanxing bisa membangkitkan Black Tortoise. Lin Fengxiao pun sangat terkejut saat mendengar itu. Dia sangat meragukan kalau bocah seperti Duanxing ini bisa membangkitkan Black Tortoise. Dengan telepatinya, Komandan Zou pun meyakinkan Lin Fengxiao agar mempercayainya. Komandan Zou juga berani mempertaruhkan kepalanya sebagai jaminan. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di aula inti dan Lin Fengxiao langsung membuka sebuah ruangan dengan kekuatannya. Di sini Lin Fengxiao juga memperingati Komandan Zou dan Duanxing. Jika mereka berdua menipunya, maka dia tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Setelah pintu itu terbuka, terlihatlah sebuah kura-kura besar. Lin Fengxiao pun langsung berlutut dan memberi hormat kepada kura-kura besar itu. Kura-kura besar itu pun langsung memarahi Lin Fengxiao dikarenakan dia berani membawa orang luar masuk ke tempat ini. Namun Lin Fengxiao menjelaskan kalau di sebelahnya ini adalah Duanxing dari Police Camp. Komandan Zou bilang dia bisa membangkitkan Anda. Kura-kura besar itu pun semakin marah dikarenakan Lin Fengxiao malah membawa seorang bocah yang berada di kultivasi martial dominator untuk membangkitkannya. Apakah menurutnya membangkitkan dirinya hanyalah sebuah hal kecil? Kura-kura besar yang marah pun langsung mengumpulkan kekuatannya untuk melenyapkan orang-orang yang ada di hadapannya. Kinan pun langsung berbicara. Jika dia benar-benar bisa membangkitkannya, apa yang akan dilakukan oleh senior kura-kura itu? Kura-kura besar itu pun langsung menjelaskan kalau sangat sulit untuk membangkitkannya, bahkan hampir mustahil untuk membangkitkan dirinya. Jika Duanxing berhasil membangkitkannya, maka dia akan menjadi kendaraan Duanxing. Kinan pun sangat senang saat mendengar itu dan dia pun mengeluarkan satu ki kuno dan memperlihatkan kepada senior kura-kura besar. Kura-kura itu pun langsung memberitahu Duanxing kalau tidak akan bisa membangkitkannya dengan satu ki kuno itu. Menurutnya, orang-orang di hadapannya ini memang hanya membuang-buang waktunya saja. Kinan pun langsung mengeluarkan ki kuno yang sangat banyak yang membuat ruangan di tempat itu menjadi terang. Kura-kura besar itu pun langsung berkeringat dingin dan langsung panik dikarenakan dia sangat menginginkan ki kuno milik Duanxing itu dan menyuruh Duanxing memberikan ki kuno itu padanya. Tapi Kinan dengan tersenyum menjelaskan kalau sebelum dia membangkitkan senior kura-kura, senior Bloodwing Police menyuruh Kinan memberikan bulu polis ini untuk dimakan oleh senior kura-kura. Senior kura-kura itu pun sangat terkejut dikarenakan ternyata Bloodwing Police sudah bangkit. Namun jika dia memakan bulu itu, maka dia akan berada di bawah kendali dari Police itu selamanya. Namun tanpa basa-basi, senior kura-kura itu langsung memakan bulu itu dikarenakan dia menganggap lebih baik dia berada di bawah kendali Police itu daripada dia harus mati seperti ini. Setelah kura-kura itu memakan bulu Police, terlihat muncul sebuah gambar bulu Police di punggung kura-kura itu yang menandakan kalau dia sudah terikat dengan Bloodwing Police. Dikarenakan kura-kura itu sudah memakan bulu itu, dia pun langsung meminta Duanxing agar cepat membangkitkannya. Kinan pun langsung meminta batu Primary Stone atau batu Yuan. Semakin banyak batu itu, maka akan semakin bagus.
Kura-kura itu pun langsung menyuruh Lin Fengxian memberi Duanxing semua batu primary stone yang dimiliki. Lin Fengxian pun langsung memberi hormat dan akan melaksanakan tugasnya. Singkat cerita, Qinan pun langsung memberikan ki kuno kepada senior kura-kura besar itu, dan proses pembangkitan pun dimulai. Tak berselang lama, kura-kura besar itu pun mulai menampakkan wujud aslinya dengan bentuk tubuh besar karena sudah memakan ki kuno milik Qinan dan sudah bangkit sepenuhnya. Kura-kura besar itu pun menanyakan kepada Komandan Zhao. Pasti Komandan Zhao memiliki tujuan lain karena membangkitkannya, dan kura-kura besar itu juga ingin tahu situasi dan kondisi sekarang. Komandan Zhao pun memberitahu semua informasi yang dia tahu kepada kura-kura besar itu. Kura-kura besar itu pun paham dengan situasi yang sekarang. Dia juga takut kalau kali ini pada saat upacara surga, White Tiger Camp akan melakukan pergerakan dan mereka pasti akan mengincar relik kaisar terakhir. Kura-kura besar itu menjelaskan kalau relik kaisar terakhir adalah sebuah patung kaisar terakhir. Dia menggunakan dagingnya sendiri untuk membuat patung itu. Menurut rumor, di dalam relik itu ada harta karun yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya. Namun Komandan Zhao menjelaskan kalau hanya orang yang memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 8 ke atas yang bisa menggerakkannya, dan sepertinya Di Feng Yun mengincar itu. Qinan pun menyadari kalau dia dan Di Feng Yun lah yang memiliki kesempatan bisa mengaktifkan patung itu. Namun sekarang dia tidak akan memberitahu semua orang kalau jiwa bela dirinya sekarang sudah meningkat ke peringkat di tingkat 8. Dengan tersenyum, Qinan pun mengatakan di dalam hati, kartu as harus disembunyikan sedalam mungkin, dan pada saatnya tiba, maka dia akan menunjukkannya dan akan mengguncang benua timur. Di sini kura-kura besar pun ingin mengasingkan diri untuk meningkatkan dan memulihkan kekuatannya sebelum upacara surga dimulai. Kura-kura itu memberitahu mereka bertiga agar tidak memberitahu semua orang kalau dia dan Poli sudah bangkit. Setelah di luar ruangan, Lin Fengxiao pun memberikan Qinan batu primary stone yang berjumlah 3 juta batu. Lin Fengxiao juga menjelaskan kalau di dalam kantung ini ada rencana rahasia Black Tortoise. Qinan pun sangat senang saat mendapatkan hadiah itu. Sekarang dia juga sudah mendapatkan dukungan penuh dari Black Tortoise Camp. Cerita berpindah di tempat Di Feng Yun. Terlihat Di Feng Yun menanyakan kepada White Tiger apakah dia sudah mempersiapkannya. White Tiger itu pun menjawab kalau Di Feng Yun jangan khawatir tentang hal itu. Ternyata benar, White Tiger dan Di Feng Yun mengincar harta karun dari patung kaisar terakhir. Setelah White Tiger mendapatkan harta itu, maka dia akan menghancurkan Phoenix dan Black Tortoise Camp. Di sini Komandan Batalion Di Feng Yun pun berniat ingin pergi ke Pagoda Bintang untuk meningkatkan kekuatannya sebelum upacara itu dimulai. Terlihat di Pagoda Bintang, ternyata sudah ada Qinan yang berada di ruangan. Qinan berpikir masih ada beberapa hari lagi sebelum upacara surga dimulai, dan dia ingin meningkatkan kekuatan penglihatannya agar dia bisa melihat misteri ranah Martial Dominator dan naik ke ranah Martial Likeness. Terlihat di ruangan bintang sebelah kiri bersinar, yang menandakan bahwa orang yang dulu pernah mengguncang pavilion datang kembali. Bahkan semua orang mengetahui kalau Di Feng Yun juga datang ke tempat ini untuk meningkatkan kekuatannya. Singkat cerita, waktu pun berakhir. Terlihat Di Feng Yun mengakui kalau orang yang di ruangan sebelah kirinya ini memang benar-benar hebat, dikarenakan dia hanya mendapatkan 50 batu bintang saja. Di Feng Yun pun ingin mencoba kembali agar dia bisa bertemu dengan senior di ruangan sebelah kirinya itu. Jika dia terus mencoba, kemungkinan besar dia akan bisa bertemu dengan orang hebat di ruangan sebelah kirinya itu. Tiba-tiba ada seorang pelayan yang memberikan sebuah surat kepada Duanxing. Pelayan itu menjelaskan kalau surat itu dari Tuan Di Feng Yun. Saat Qinan membuka dan membaca surat itu, dia pun langsung tersenyum jahat. Dikarenakan Di Feng Yun sangat ingin dan memaksa bertemu dengan dirinya, bahkan sampai memperlakukannya seperti orang hebat, maka Qinan akan memberi sedikit pelajaran kepada Di Feng Yun. Qinan pun menyuruh pelayan itu mengatakan kepada Di Feng Yun jika ingin bertemu dengannya, maka Di Feng Yun harus memberikan hadiah dulu, barulah dia akan memutuskan ingin menemui Di Feng Yun apa tidak. Singkat cerita, pelayan itu pun datang lagi dan membawa 3 hadiah yang sangat berharga untuk diberikan kepada Duanxing agar Di Feng Yun bisa bertemu dengan orang yang dikaguminya. Setelah Qinan mendapatkan hadiah itu, Qinan pun memberikan sebuah surat dan menyuruh pelayan itu untuk memberikannya kepada Di Feng Yun. Singkat cerita, Di Feng Yun pun sudah menerima surat itu. Dikarenakan dia tidak tahu nama senior yang dikaguminya, maka dia berusaha ingin bertemu dengannya. Saat dia membuka surat itu, Di Feng Yun pun sangat terkejut dikarenakan isi dari surat itu ternyata hanya memberitahu kalau orang yang berada di ruangan sebelah kiri adalah Duanxing.
Komandan batalion Li Fengyun pun langsung marah dan langsung menghancurkan surat itu. Dia sangat kesal dikarenakan sudah ditipu oleh Duanxing sampai rugi besar karena telah memberikan hadiah. Dengan amarah yang memuncak, Komandan batalion Li Fengyun berjanji akan menghabisi Duanxing dengan penuh penderitaan dikarenakan Duanxing berani mempermainkannya. Cerita berpindah di tempat Kinan yang sedang berada di aula kultivasi Police Camp. Dia sebenarnya ingin mengetahui ekspresi wajah Li Fengyun saat membaca surat darinya. Namun sayang, di sini Kinan tidak bisa melihatnya sendiri dikarenakan dia ada sesuatu hal yang ingin dilakukannya. Singkat cerita, Kinan pun mulai berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Terlihat dia juga menggunakan sebuah formasi yang bernama Spirit Gathering Formation. Kinan pun mengeluarkan daun dan buah Dragon Abyss. Dia berniat mencerna daun dan buah Dragon Abyss itu agar dia mengetahui apakah buah dan daun Dragon Abyss ini bermanfaat baginya apa tidak. Setelah beberapa saat, Kinan pun merasakan ada perubahan pada tubuhnya dan kekuatannya juga semakin meningkat. Kinan pun mengeluarkan Nation Soul-nya, namun menurutnya buah dan daun Dragon Abyss masih belum cukup untuk meningkatkan Nation Soul-nya. Kinan pun langsung mengeluarkan Thunder Liquid, Fire Spirit, King Pear. Dia berniat untuk menggunakan benda itu untuk meningkatkan Nation Soul-nya. Setelah Kinan menggunakan ketiga benda itu, terlihat Nation Soul Kinan pun naik tingkatan dan mata dari Nation Soul-nya juga sudah terbuka dan mengeluarkan aura kebiruan. Kinan yang melihat itu sangat senang dikarenakan dia berhasil meningkatkan Nation Soul-nya. Dengan cepat, Kinan pun langsung memasukkan Nation Soul-nya kembali ke dalam tubuhnya. Dia menganggap kalau latihan pada hari ini sudah cukup. Tapi di sini Kinan sangat kebingungan. Kenapa walaupun Nation Soul-nya sudah meningkat, namun masih belum ada tanda-tanda akan menarik petir tribulasi. Tiba-tiba Komandan Batalion Zhou memberitahu Kinan dengan telepatinya bahwa Pangeran Ketiga memerintahkan Kinan untuk segera pergi ke kediamannya. Singkat cerita, Kinan pun sudah sampai di kediaman Pangeran Ketiga. Terlihat Pangeran Ketiga sangat terkejut saat melihat Kinan, dikarenakan kekuatan Kinan hanya beberapa hari tak berjumpa, sekarang sudah mencapai di setengah martial lightness. Singkat cerita, Pangeran Ketiga dan Kinan pun duduk. Di sini Pangeran Ketiga menawarkan Kinan untuk mengambil anggur sebanyak yang dia mau, dikarenakan Pangeran tahu kalau Kinan memiliki orang yang penting dan menyukai anggur. Kinan pun langsung menghayal, jika Putri Mio melihat aku membawakannya anggur yang begitu banyak, pasti dia akan sangat senang dan kemungkinan besar dia akan bertingkah baik kepadaku. Namun Kinan pun langsung menggelengkan kepalanya, dikarenakan Putri Mio tidak akan mungkin bertingkah seperti itu padanya. Pangeran Ketiga pun langsung terlihat bingung saat melihat tingkah Kinan dan dia menanyakan, sebenarnya Kinan kenapa? Kinan pun beralasan kalau ada seekor nyamuk lewat sehingga dia menggelengkan kepalanya. Pangeran Ketiga pun langsung mulai serius dan dia menjelaskan kalau dia mencari Kinan untuk berbicara sesuatu hal yang sangat penting. Pangeran Ketiga pun mengeluarkan sebuah rencana. Dia menjelaskan kalau rencana ini adalah rencana untuk rumah emas. Setiap anggota keluarga kerajaan kuno Burning Heaven akan mendapatkan rencana ini sekali seumur hidup. Dengan rencana ini, Duanxing bisa masuk ke rumah emas selama 1 hari. Kinan pun langsung menolak rencana pemberian dari Pangeran Ketiga. Kinan beralasan kalau rencana itu terlalu berharga, lebih baik menyimpannya untuk Pangeran sendiri. Pangeran Ketiga memberitahu kalau dia sudah pernah masuk ke rumah emas sekali dan mendapatkan hasil yang baik. Ini adalah kesempatan langka, jadi kau harus pergi ke sana, Duanxing. Jika tidak, aku tidak tahu harus kugunakan untuk apa rencana ini. Dengan ekspresi serius, Pangeran Ketiga pun berpikir ingin menghancurkan rencana itu karena dia juga sudah tidak membutuhkannya lagi. Kinan yang melihat Pangeran ingin menghancurkan rencana itu pun langsung terkejut dan meminta Pangeran agar memberikannya saja kepadanya daripada dihancurkan, dikarenakan rencana itu sangat berharga. Pangeran Ketiga pun menyuruh seseorang untuk mengantar Duanxing menuju ke rumah emas, dikarenakan waktunya sangat tepat. Singkat cerita, Kinan dan orang itu sampai ke rumah emas. Orang itu menjelaskan kalau setiap lantai memiliki keberuntungan, tapi untuk menemukan keberuntungan tergantung kepada nasib dan kemampuan diri sendiri. Mereka berdua pun langsung mendarat di depan seorang pria berambut putih. Pria yang mengantar Duanxing pun menjelaskan kalau orang di depannya ini adalah Tetua Kong. Saat Kinan melihat Tetua Kong, dia terkejut dikarenakan Kinan merasa kalau Tetua Kong ini auranya sangat familiar baginya. Kinan pun langsung memberi hormat kepada Tetua Kong. Kinan pun memperkenalkan diri yang bernama Duanxing. Dia juga langsung mengeluarkan rencana yang diberikan oleh Pangeran Ketiga.
Tetua Kong pun langsung bertanya kepada Duanxing, menurutmu Duanxing, kau akan berakhir di lantai berapa saat kau memasuki rumah emas ini? Kinan pun menjawab, mungkin aku akan sampai ke lantai 7. Kinan merasa aneh dikarenakan level kultivasi tetua di hadapannya ini tidak terlalu kuat. Namun kenapa dia yang menjadi penjaga di tempat ini? Tetua Kong pun langsung tertawa saat mendengar jawaban dari Kinan. Apakah kau tidak tahu betapa sulitnya memasuki rumah emas ini? Bahkan top jenius di kerajaan kuno ini yang bernama Di Fengyun hanya bisa mencapai lantai ke-5, dan yang bisa mencapai lantai ke-6 hanya penguasa kerajaan kuno Burning Heaven. Asal kau tahu saja Duanxing, semenjak kerajaan kuno Burning Heaven didirikan, kecuali kaisar penguasa kerajaan Burning Heaven pertama, tidak ada orang yang pernah mencapai lantai ke-7. Apakah kau benar-benar yakin bisa mencapai lantai ke-7? Kinan menjelaskan kalau semuanya mungkin saja terjadi, dikarenakan sebelum dia memasuki rumah emas itu, maka hasilnya belum diketahui. Tetua itu pun menanyakan peringkat jiwa bela diri Duanxing. Kinan pun menjawab kalau jiwa bela dirinya berada di peringkat di tingkat 6. Di sini Kinan menyembunyikan tingkatan jiwa bela dirinya agar tidak diketahui orang, dan sebenarnya jiwa bela diri Kinan adalah peringkat di tingkat 8. Tetua itu pun sangat kesal dikarenakan Duanxing yang hanya memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 6 berani memasuki tempat ini. Namun tetua itu membiarkan Duanxing memasuki rumah emas. Dia memperingati Duanxing kalau hanya boleh memasuki rumah emas selama 1 hari. Kinan juga cuma bisa memilih 1 barang, jika melanggar maka akan dihabisi. Ternyata Tetua Kong adalah penguasa kerajaan kuno Burning Heaven yang sedang menyamar menjadi seorang tetua untuk menguji murid berbakat dari kerajaan kuno Burning Heaven. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah ledakan di lantai ke-6. Penguasa kerajaan Burning Heaven di sini masih tidak sadar dan tidak melihat rumah emas. Namun pada saat penguasa itu melihat rumah emas, dia pun langsung terkejut sejadi-jadinya. Dia tidak menyangka ternyata Duanxing ini dengan waktu singkat bisa mencapai lantai ke-6. Penguasa kerajaan kuno itu menyadari kalau sebenarnya Duanxing ini menyembunyikan tingkatan jiwa bela dirinya. Namun tiba-tiba muncullah ledakan yang membuat rumah emas langsung mengeluarkan aura yang sangat dahsyat dan melepaskan aura ke atas langit. Dengan bersamaan muncul sebuah naga ki yang berputar-putar. Terlihat penguasa kerajaan kuno langsung syok saat melihat itu. Di rumah emas lantai ke-7, terlihat Kinan sedang memperhatikan sesuatu dari jarak jauh. Dia melihat ada seseorang yang duduk di sebuah bangku. Namun setelah dia menggunakan mata dewanya, Kinan baru menyadari kalau sosok itu adalah tengkorak yang diselimuti sebuah pakaian senjata yang sangat kuat. Kinan menganggap kalau kekuatan jubah itu memang sangat kuat, namun kekuatan jubah itu masih jauh lebih lemah dibandingkan dengan White Tiger. Tiba-tiba, jubah itu pun langsung bergerak menuju ke arah Kinan. Terlihat Kinan langsung terkejut dibuatnya, dikarenakan dia tidak menyangka kalau jubah itu bisa bergerak dengan sendirinya dan bahkan kecepatannya sangat tinggi. Terlihat jubah itu langsung terpasang di tubuh Kinan. Jubah ini dikenal sebagai jubah Demon God. Dulu dia adalah senjata benar, tapi sekarang dia rusak setelah melalui banyak pertarungan dan kemudian kehilangan kekuatan. Di sini jiwa yang tersisa dari penguasa kerajaan kuno yang sebelumnya memberitahu Kinan bahwa dia harus merawat jubah ini dan mengembalikan kejayaannya. Kinan sangat senang mendapatkan jubah itu, namun dikarenakan kekuatan Kinan belum cukup, dia tidak bisa melepaskan kekuatan jubah ini sepenuhnya. Saat Kinan sudah keluar dari rumah emas, Tetua Kong pun menanyakan kepada Duanxing apa yang didapatnya dari lantai ke-7. Dia juga menanyakan apakah jubah yang dipakai Duanxing itu adalah jubah Demon God. Kinan pun menjawab, tidak kusangka Tetua Kong juga mengenali jubah ini. Memang benar, ini adalah jubah Demon God. Kelihatannya mata tetua cukup hebat. Penguasa kerajaan kuno yang menyamar menjadi Tetua Kong pun menjelaskan kepada Duanxing, sebelum Duanxing cukup kuat, Duanxing tidak boleh memberitahu orang lain kalau dia memiliki jubah Demon God. Kinan pun langsung memberi hormat kepada Tetua Kong dan akan mengingat kata-kata dari Tetua Kong. Kinan pun langsung meminta izin untuk pergi. Saat Kinan pergi, terlihat penguasa kerajaan kuno yang menyamar menjadi Tetua Kong bergumam, Duanxing, saat perjamuan surga nanti, aku harap kau tidak akan mengecewakanku. Saat Kinan berjalan dan membeli makanan di pinggir jalan, terlihat Kinan menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Tiba-tiba orang itu langsung muncul dan menghampiri Kinan. Orang itu meminta Kinan agar bisa pergi bersamanya untuk menemui tuannya, dan sebaiknya mereka tidak usah membuang-buang waktu karena tuannya sedang menunggu. Namun Kinan mengabaikannya dikarenakan dia sedang makan. Kinan juga menanyakan sebenarnya siapa tuan dari orang itu, kenapa dia berani memerintahnya untuk datang menemui dia.
Orang itu yang kesal langsung memberitahu Duanxing kalau tuannya memiliki status setara dengan penguasa kerajaan kuno Burning Heaven. Hal ini adalah kehormatan bagi Duanxing karena diundang oleh tuannya. Dengan ekspresi serius dan mengeluarkan niat membunuhnya, Duanxing menjawab, "Jadi kenapa? Aku peringatkan sebaiknya kau jangan mengikutiku lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku akan menghajarmu." Kinan pun tanpa basa-basi lagi langsung pergi meninggalkan orang itu, dikarenakan dia tidak ingin bertemu dengan orang yang dimaksud dari orang asing itu. Ternyata orang itu langsung kena mental saat melihat aura membunuh Kinan ternyata sangat menakutkan. Bahkan dia sampai berkeringat dingin dan gemetar karena ketakutan. Kinan berpikir, jika orang itu berkata benar, berarti pasti tuan dari orang itu adalah aliansi perdagangan. Kinan menyadari kalau aliansi perdagangan pasti mengincar peta yang didapatnya dari pangeran kedua. Tiba-tiba, dengan telepatinya, Kinan mendengar suara seseorang yang mengatakan, "Duanxing, aku master dari aliansi perdagangan. Aku ingin membicarakan sebuah peta." Kinan dengan ekspresi santainya langsung menolak ajakan dari master aliansi perdagangan itu. Dia beralasan kalau dia hari ini sangat sibuk dan tidak bisa menemuinya. Cerita berpindah di markas besar aliansi perdagangan. Terlihat master dari aliansi perdagangan langsung kesal sampai gelas yang dipegangnya menjadi retak. Kinan dengan tersenyum mengatakan kalau dia tidak peduli dengan aliansi perdagangan dan dia akan tetap mempertahankan peta yang didapatnya itu. Tiba-tiba muncullah sebuah retakan ruang teleportasi. Ternyata yang membuka ruang teleportasi itu adalah Kinan. Dengan jubah Demon God, Kinan merasa kalau angin dari retakan ruang teleportasi tidak bisa mempengaruhinya sama sekali. Jubah Demon God ini benar-benar mengesankan. Kinan pun langsung memasuki retakan ruang teleportasi. Dia berpikir akan tinggal di Phoenix Camp selama beberapa hari ke depan. Singkat cerita, 8 hari kemudian, terlihat perjamuan surga sudah dimulai. Terlihat sudah banyak orang yang berkumpul di tempat itu. Di sini Kinan baru melihat ternyata patung di hadapannya ini adalah patung kaisar sebelumnya, dan di sebelah Kinan terlihat juga sudah ada komandan batalion Zhao. Tiba-tiba muncullah komandan batalion di Fengyun dengan sebuah anggota peleton White Tiger Camp. Kinan pun langsung tersenyum. Dengan telepatinya, dia pun berterima kasih kepada komandan batalion di Fengyun dikarenakan memberikan hadiah yang sangat berharga kepadanya. Komandan batalion di Fengyun pun sangat kesal kepada Duanxing. Dia berniat saat acara ini selesai, dia akan memberi pelajaran kepada Duanxing. Tiba-tiba muncullah White Tiger dengan aura yang sangat kuat dan langsung mendarat di hadapan semua orang. Auranya membuat orang yang melihatnya langsung tertekan. Tak sampai di situ, White Tiger juga merubah bentuk tubuhnya menjadi seorang manusia, namun dengan mata yang merah menyala. Singkat cerita, salah satu tetua mengatakan kalau sekarang adalah waktunya bagian pertama upacara penobatan putra mahkota. Terlihat pangeran ketiga yang menunggangi kuda mulai bergerak dengan diiringi pasukan kerajaan di belakangnya. Tetua pembawa acara pun langsung memanggil murid ketiga camp ke altar dan bergabung dengan Yang Mulia untuk menerima pengakuan dari segel kaisar. Senior Wang menjelaskan kalau pada saat upacara surga, para murid generasi baru akan diizinkan untuk berdiri di sebelah pangeran sebagai lambang permulaan kerajaan kuno Burning Heaven. Pada saat itu, penguasa kerajaan kuno akan melepaskan Emperor Cell untuk kalian bisa menyerap beberapa ki kaisar. Singkat cerita, Kinan pun menyerap aura yang diberikan penguasa kota. Meskipun ki atau aura kaisar masih belum cukup untuk Kinan menerobos ke Martial Agnes, namun ki ini masih berguna baginya. Tiba-tiba muncullah sebuah aura kebiruan yang keluar dari jubah Demon God yang dipakai oleh Kinan. Aura itu masuk ke dalam Emperor Cell. Semua orang sangat terkejut dengan kejadian itu. Penguasa kerajaan kuno pun langsung terkejut. Dia tidak menyangka kalau hal ini akan terjadi. Dia baru menyadari kalau Emperor Cell ini juga merupakan harta dari kaisar atau penguasa kerajaan kuno terdahulu, dan kemungkinan pasti berhubungan dengan jubah Demon God. Terlihat Kinan pun mendapatkan ki yang sangat banyak dari Emperor Cell, sehingga dia seperti terkena cahaya matahari yang sangat terang. Terlihat penguasa kerajaan kuno pun langsung lemah. Setelah kehilangan ki kaisar sebanyak ini, dia takut perlu waktu bertahun-tahun untuk mengembalikannya. Saat selesai menyerap ki, Kinan pun sangat senang dikarenakan aura kekuatannya sekarang sudah sangat kuat dan dia berpikir akan bisa menghadapi kultivator Martial Agnes tingkat 5. Namun dengan tiba-tiba, Kinan merasakan aura membunuh yang sangat kuat sedang terpancar. Aura itu membuatnya sangat terkejut. Dan benar saja, ternyata ada seorang lelaki yang menggunakan penutup mulut sedang berlari dan mengangkat senjatanya menuju ke arah pangeran ketiga. Kinan yang melihat itu pun sangat panik dan langsung berteriak kepada pangeran ketiga agar pangeran ketiga menghindari serangan yang datang dengan tiba-tiba itu. Dan benar,
muncullah ledakan yang sangat besar. Bahkan ledakan itu sampai memunculkan asap kehitaman. Penguasa kerajaan kuno Burning Haven yang marah pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menangkap dan ingin melenyapkan orang yang menyerang pangeran ketiga. Ternyata bukan hanya penguasa kerajaan Burning Haven saja yang mengeluarkan kekuatannya, tapi Komandan Batalion Zhao dan White Tiger juga mengeluarkan kekuatannya untuk menangkap pembunuh itu. Pembunuh yang menyerang pangeran ketiga pun langsung tidak berdaya saat ketiga kekuatan besar menangkapnya, sehingga dia hanya bisa terdiam. Penguasa kerajaan kuno Burning Haven pun menyuruh semua anak buahnya agar memeriksa seluruh area di sekitar apakah masih ada pembunuh bayaran yang tersisa. Ternyata pembunuh bayaran itu adalah utusan dari White Tiger. Terlihat di sini saat rencananya gagal, White Tiger sangat kesal. Ternyata pangeran ketiga masih hidup dan yang menyelamatkannya adalah Kinan. Di sini Kinan terluka akibat serangan dari sang pembunuh. Kinan menyadari kalau senjata yang digunakan pembunuh itu mengandung racun. Namun Ki Kaisar dengan sangat mudah menyembuhkan luka dari Kinan. Komandan Batalion Zhao ternyata sudah mengetahui kalau sebenarnya pembunuh itu adalah rencana dari White Tiger, dan White Tiger hanya memperalat Li Fengyun untuk mencapai tujuannya. Dengan lantangnya, Komandan Batalion Zhao pun langsung berteriak kepada Li Fengyun. Li Fengyun, kau seharusnya tidak mengikuti White Tiger, dikarenakan dia hanya memperalatmu. Tapi Komandan Batalion Li Fengyun tidak menghiraukan kata-kata dari Komandan Zhao. Li Fengyun menganggap jika Komandan Batalion Zhao juga tidak menganggapnya sebagai murid karena tidak mengajarkan teknik Immortal Police kepadanya, sehingga dia tidak akan mendengarkan kata-kata dari Komandan Zhao. Singkat cerita, salah satu pemandu acara memerintahkan kepada Li Fengyun untuk maju dan memberikan hormat kepada patung mantan kaisar atau patung kaisar terdahulu. Li Fengyun dengan mengeluarkan kekuatan jiwa bela dirinya mulai maju dan ingin memberikan hormat kepada patung mantan kaisar agar dia diakui. Patung mantan kaisar atau patung kaisar terdahulu yang melihat kekuatan jiwa bela diri milik Komandan Li Fengyun pun langsung bergetar dan mengeluarkan auranya. White Tiger yang melihat aura dari patung itu sangat kesal. Setelah dia mendapatkan harta karun dari patung itu, maka dia berniat akan menghancurkan patung besar itu. Terlihat Komandan Batalion Li Fengyun langsung memberikan hormat kepada patung kaisar terdahulu. Di sini Li Fengyun meminta pengakuan agar dia bisa mengikuti ujian untuk mendapatkan harta peninggalan. Dikarenakan tingkatan jiwa bela diri Komandan Batalion Li Fengyun memenuhi syarat, maka muncullah sebuah formasi di langit yang tandanya Li Fengyun sudah mendapat pengakuan dan bisa mengikuti ujian. Di sini Li Fengyun mengeluarkan sebuah kunci yang bernama kunci Kaisar. Komandan Batalion Li Fengyun menggunakan kunci itu untuk membuka sebuah formasi yang muncul. Dijelaskan bahwa kunci Kaisar adalah salah satu artefak yang ditinggalkan oleh Kaisar terdahulu. Kunci itu memang digunakan khusus untuk membuka sebuah formasi dari patung Kaisar terdahulu. Namun Komandan Batalion Zhao kebingungan kenapa Li Fengyun memiliki kunci ini, bukankah kunci ini sudah dihancurkan? White Tiger pun langsung melihat Komandan Zhao. Dia memperingati Komandan Zhao agar tidak mengganggu, dikarenakan usaha apapun yang akan dilakukan Komandan Zhao tetap akan menjadi sia-sia. Tiba-tiba muncullah sosok besar. Sosok besar itu memberitahu bahwa Li Fengyun sudah mengaktifkan formasi dan Li Fengyun lolos dalam ujian ronde pertama. Sosok besar itu juga memberitahu kalau orang yang tidak berkepentingan agar menyingkir. White Tiger pun sangat senang saat melihat sosok besar itu. Di sini Komandan Batalion Zhao menyadari kalau sosok besar itu adalah jiwa bela diri milik Kaisar terdahulu. Dengan tiba-tiba, Komandan Batalion Zhao pun langsung bergerak dengan cepat dan berteriak agar menyuruh semua orang menjauh dari tempat itu. Namun White Tiger hanya tersenyum saat melihat tingkah dari Komandan Batalion Zhao. Dia berpikir kalau usaha dari Komandan Zhao itu tidak akan ada gunanya. Saat Komandan Batalion Zhao mendekati jiwa bela diri milik Kaisar terdahulu, jiwa bela diri itu pun langsung memperingati Komandan Zhao kalau hanya orang dengan jiwa bela diri peringkat di tingkat 8 yang diizinkan berpartisipasi dalam ujian. Tapi kenapa Komandan Zhao malah maju? Jiwa bela diri Kaisar terdahulu itu pun langsung menyerang Komandan Batalion Zhao hingga terpental dikarenakan orang yang memaksa masuk dan melanggar aturan ujian akan dihukum. Semua orang pun mulai membicarakan Li Fengyun dikarenakan di kerajaan kuno ini yang mereka tahu hanya Li Fengyun yang memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 8. Tiba-tiba, dengan gagahnya, Kinan langsung berjalan dengan mengeluarkan aura jiwa bela dirinya. Kinan juga memberitahu semua orang bahwa dia berarti juga layak untuk mengikuti ujian ini dikarenakan jiwa bela dirinya juga berada di peringkat di tingkat 8.
Komandan Batalion Zhou dan semua orang yang melihat aura jiwa bela diri Kinan pun sangat terkejut. Mereka sangat kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Bukankah jiwa bela diri Duan Xing atau Kinan ini hanya berada pada peringkat di tingkat 6? Bagaimana mungkin sekarang berada pada peringkat di tingkat 8? Di Feng Yun pun langsung kesal. Dia tidak menyangka kalau Duan Xing ini ternyata menyembunyikan tingkat jiwa bela dirinya. Jika saja Di Feng Yun sejak awal tahu jiwa bela diri Duan Xing berada di peringkat di tingkat 8, maka dia pasti sudah menghabisi Duan Xing sejak awal. Singkat cerita, ujian ronde kedua pun dimulai. Terlihat ada roh kaisar terdahulu yang tersisa muncul. Roh itu menjelaskan kalau 1000 tahun yang lalu dia sudah memprediksi kalau kerajaan kuno Burning Heaven akan kekurangan bakat muda. Oleh karena itu, roh kaisar terdahulu akan menggunakan teknik rahasia. Jika orang yang terpilih dalam ujian ini bersedia menghapus jiwa bela dirinya sendiri dan menyerap roh miliknya, maka akan memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 10. White Tiger pun langsung terdiam saat mendengar itu. Ternyata yang disebut harta karun tertinggi adalah roh dari kaisar terdahulu. Tapi di sini Kinan tidak terlalu senang dikarenakan harta karun itu ternyata tidak berguna baginya. Kinan pun berniat ingin menghancurkan rencana busuk dari White Tiger dan Di Feng Yun agar usahanya ini tidak sia-sia. Di sini kaisar terdahulu sangat kagum dengan Di Feng Yun karena bisa menemukan kunci kaisar dan berlatih teknik kuno hanya karena ingin mendapatkan pengakuannya. Namun roh kaisar terdahulu tidak menyangka kalau Duan Xing ternyata mendapatkan jubah dewa iblis yang terletak di lantai ke-7 rumah emas. Dikarenakan hal itu, Duan Xing lah yang cocok mendapatkan harta peninggalan. Saat kaisar terdahulu itu mengamati lebih jauh, ternyata dia menyadari kalau Duan Xing ini telah membantu memulihkan Phoenix dan Black Tortoise. Kaisar terdahulu pun langsung memberikan penawaran kepada Duan Xing. Jika Duan Xing melindungi kerajaan kuno Burning Heaven sampai akhir, maka dia akan memberikan rohnya agar Duan Xing menyerapnya dan memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 10. Namun dengan santainya, Kinan menolak tawaran dari roh kaisar terdahulu itu, dikarenakan dia tidak tertarik sama sekali dengan jiwa bela diri peringkat di tingkat 10 milik kaisar terdahulu itu. Mendengar perkataan dari Duan Xing, roh kaisar terdahulu pun sangat terkejut. Dia tidak menyangka kalau Duan Xing ini menolak harta yang sangat berharga, bahkan semua orang yang ada di sini sangat menginginkan harta itu. Orang-orang di tempat itu pun mulai kebingungan dikarenakan jiwa bela diri peringkat di tingkat 10 itu sungguh sangat luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri peringkat di tingkat 8. Tapi kenapa Duan Xing menolaknya? Komandan Batalion Di Feng Yun pun langsung menganggap kalau Duan Xing ini adalah orang yang bodoh. Tapi hal itu juga bagus dikarenakan Duan Xing menolak harta itu, maka harta itu pasti akan menjadi miliknya. Kinan pun meminta maaf kepada roh kaisar terdahulu itu dikarenakan dia tidak bisa membuang jiwa bela dirinya, dikarenakan jiwa bela dirinya ini adalah jiwa bela diri yang sangat berharga baginya. Roh kaisar terdahulu pun langsung marah. Dia meminta penjelasan kepada Duan Xing. Kenapa seolah-olah jiwa bela diri peringkat di tingkat 10-nya ini tidak berharga di mata Duan Xing? Asal kau tahu saja Duan Xing, aku bisa dengan sangat mudah menghancurkan jiwa bela dirimu itu. Kinan yang mendengar kata-kata dari roh kaisar terdahulu langsung menantang roh kaisar itu untuk melawan jiwa bela dirinya. Meskipun jiwa bela diri Kinan hanya berada di peringkat di tingkat 8, dia tidak takut. Dan Kinan pun mengeluarkan jiwa bela dirinya. Kinan berniat pada hari ini dia akan menunjukkan kalau jiwa bela dirinya ini tidak selama yang dipikirkan oleh roh kaisar terdahulu. Namun sebelum pertempuran terjadi, tiba-tiba aura dari Pavilion Martial Serendi muncul. Orang yang ada di Pavilion Martial Serendi pun memperingati roh kaisar terdahulu kalau roh kaisar terdahulu itu tidak akan bisa mengalahkan Duan Xing. Roh kaisar terdahulu yang melihat aura dan mendengarkan kata-kata dari orang yang berada di dalam Pavilion Martial Serendi langsung terkejut dan terdiam. Dikarenakan dia mengetahui kekuatan besar dari orang yang ada di dalam pavilion itu. Ternyata yang melihat aura dan yang hanya bisa mendengar suara dari orang di dalam Pavilion Martial Serendi hanya roh kaisar terdahulu, dan orang-orang di tempat itu tidak mengetahui hal itu sehingga mereka sangat kebingungan saat melihat roh kaisar terdahulu terdiam. Roh kaisar terdahulu pun langsung meminta maaf kepada Duan Xing. Dengan wajah yang sangat panik, dia berharap kalau Duan Xing memaafkannya dan tidak menghajarnya, dikarenakan dia baru tahu kalau jiwa bela diri Duan Xing sangat kuat. Bahkan Pavilion Martial Serendi sampai mengakui jiwa bela diri Duan Xing itu. Namun di sini roh kaisar terdahulu meminta kepada Duan Xing agar memilih orang yang tepat untuk menjadi penerusnya, dikarenakan roh kaisar terdahulu percaya kalau Duan Xing lebih tahu keadaan di kerajaan kuno Burning Heaven ini.
terlihat roh kaisar terdahulu berubah wujudnya menjadi sebuah token, sehingga Kinan lebih mudah untuk membawa dan mencarikan orang yang tepat untuk mewarisi jiwa bela diri dari kaisar terdahulu itu. Komandan Batalion Defense yang melihat kejadian itu pun langsung terkejut sampai terdiam. Dia sangat tidak percaya kalau hal ini akan terjadi, padahal seharusnya dialah yang mendapatkan harta itu. Komandan Batalion Defense pun langsung menanyakan kepada Duansing, sebenarnya Duansing ingin memberikan harta itu kepada siapa. Duansing pun menjawab kalau Komandan Batalion Defense tidak perlu tahu, tapi Duansing meyakinkan kalau yang pasti harta ini tidak akan diberikan kepada Komandan Batalion Defense. Tiba-tiba White Tiger langsung mendekati Kinan dengan berkata, Duansing, kau tidak bisa memutuskan siapa yang berhak mendapatkan jiwa bela diri dari kaisar terdahulu. White Tiger pun langsung merubah bentuk tubuhnya ke bentuk aslinya. Tak sampai di situ, White Tiger juga menyuruh Duansing memberikan jiwa bela diri kaisar terdahulu kepada Defense. Namun saat White Tiger ingin melangkah lebih dekat ke arah Duansing, tiba-tiba Komandan Batalion Zhou menggunakan kekuatannya untuk mengikat kaki dari White Tiger dan menahannya. Ternyata White Tiger dengan sangat mudah bisa menghancurkan kekuatan yang mengikat kakinya itu. Dia menyarankan kepada Komandan Zhou agar tidak menghalanginya kalau tidak ingin dihajarnya. Di sini Komandan Batalion Zhou mengakui kalau dia sendirian memang dia akan kalah dengan White Tiger. Namun, sebelum Komandan Batalion Zhou menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba muncullah kilatan cahaya biru seperti petir melintas di atas kepala White Tiger. Ternyata di atas kepala White Tiger sudah ada Lin Fengxiao dari Black Tortoise Camp yang sudah bersiap menyerang White Tiger dengan kekuatan yang dimilikinya. Melihat hal itu, White Tiger pun langsung menghentakkan kakinya ke tanah dan berusaha memanggil seseorang untuk membantunya. Tiba-tiba muncullah master dari aliansi perdagangan tepat berada di belakang White Tiger. Ternyata White Tiger dan aliansi perdagangan memang sudah bekerja sama untuk merencanakan hal ini. Terlihat Komandan Defense dan Duansing sedang beradu pedang. Komandan Defense tidak menyangka kalau kekuatan Duansing ini setara dengannya, padahal kultivasi Duansing masih rendah. Namun tiba-tiba hal tak terduga pun muncul dari tubuh Komandan Defense. Ternyata itu adalah cloning dari White Tiger yang ditanam di tubuh Defense. Kinan yang melihat itu pun sangat terkejut dikarenakan hal ini tidak sesuai dengan perkiraannya. Kinan pun mulai berpikir keras untuk menghadapi klon dari White Tiger dan Komandan Defense. Defense sangat kesal dikarenakan White Tiger berani meletakkan cloning di dalam tubuhnya. Namun White Tiger menjelaskan kalau sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal itu dan mereka harus memanfaatkan situasi ini untuk membunuh Duansing. Komandan Defense pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang Duansing. Dengan kekuatan sebesar itu, Defense yakin kalau Duansing pasti akan mati. Tiba-tiba muncullah akar-akar pohon yang menghadang serangan dari Defense sehingga Kinan selamat dari serangan itu. Ternyata yang menyelamatkan Kinan dari serangan Defense adalah pohon Dragon Abyss. Dia memarahi Defense karena berani ingin menghabisi Duansing. Tapi dengan sekejap klon dari White Tiger langsung menuju ke arah Kinan dan bersiap untuk menyerang Kinan menggunakan cakarnya. Namun tidak disangka dan tidak diduga, muncullah burung Polish dan Black Tortoise dengan kekuatan yang sangat luar biasa dan menahan serangan dari White Tiger. White Tiger pun langsung terkejut dikarenakan yang dia tahu Polish dan Black Tortoise sudah mati, tapi kenapa mereka ada di hadapannya dengan kekuatan yang sudah pulih. White Tiger pun menanyakan kepada Polish dan Black Tortoise kenapa mereka masih hidup. Kedua binatang kuno itu pun menjawab kalau mereka bisa hidup adalah karena pertolongan dari Duansing. Jadi jika kau White Tiger ingin membunuh Duansing, maka kamu harus menghadapi kami berdua. Master dari aliansi perdagangan yang melihat kedua binatang kuno itu masih hidup dan berada di pihak Duansing, dia pun langsung ketakutan dan membuka sebuah portal untuk kabur. Dia meminta maaf kepada White Tiger karena dia tidak bisa membantunya lagi, sebab dia bukan tandingan dari kedua binatang kuno itu. White Tiger yang melihat master aliansi perdagangan kabur begitu saja sangat kesal. Dia baru menyadari kalau ternyata aliansi perdagangan memang tidak bisa diandalkan. Kedua binatang kuno itu pun langsung memperingati White Tiger. Jika White Tiger tidak ingin dihajarnya, maka White Tiger harus kembali ke tempatnya dan kedua binatang kuno itu akan memaafkan White Tiger. Tapi White Tiger tidak terima. Dia pun langsung mengeluarkan aumannya yang sangat keras. Di sini White Tiger tidak akan menyerah dikarenakan dia ingin mengubah takdir hidupnya. White Tiger pun langsung mengubah bentuk tubuhnya ke bentuk manusia yang sangat besar dan mulai menarik tubuh Komandan Batalion Defense. White Tiger pun menyuruh Komandan Batalion Defense agar memaksa Duansing menyerahkan jiwa bela diri kaisar terdahulu. Jika Komandan Batalion Defense tidak mau, maka White Tiger akan membunuh Defense. Di sini Defense juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
dia juga tidak mungkin bisa memaksa Duanxing untuk menyerahkan jiwa bela diri milik kaisar terdahulu, sehingga Di Fengyun hanya bisa pasrah. White Tiger yang merasa kalau komandan batalion Di Fengyun sudah tidak berguna untuknya lagi, maka dia akan menghabisi Di Fengyun. Di Fengyun pun langsung panik dan berteriak, "Master, tolong selamatkan aku. Hentikan White Tiger. Aku tidak ingin mati konyol seperti ini." Kinan pun menanyakan kepada Komandan Zhao, jika Komandan Zhao ingin menyelamatkan Di Fengyun, maka Duanxing bisa membantu. Namun Komandan Batalion Zhao menjelaskan kalau hal ini adalah kesalahannya sendiri, sehingga dia yang akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Komandan Batalion Zhao pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyelamatkan Di Fengyun. Hal ini dilakukannya dikarenakan Di Fengyun ternyata masih menganggap Komandan Zhao sebagai gurunya. Phoenix yang melihat kekuatan Komandan Zhao pun langsung menyadari kalau Komandan Zhao telah membangkitkan kekuatan Phoenix pada tubuh Di Fengyun, sehingga Immortal Spirit White Tiger yang ditanamkan di tubuh Di Fengyun menjadi hancur. White Tiger yang melihat Komandan Di Fengyun tidak bisa dikendalikannya lagi mulai kesal. Terlihat Di Fengyun pun mulai lepas dari cengkraman dari White Tiger. Dikarenakan Komandan Batalion Zhao membangkitkan kekuatan Phoenix pada tubuh Di Fengyun, maka akan menyebabkan efek samping yang membuat Komandan Zhao rambutnya menjadi putih. Tak berselang lama, Komandan Batalion Zhao pun langsung terjatuh dikarenakan kekuatannya sudah mencapai batas. Di sini Komandan Zhao tidak menyesal sama sekali dikarenakan dia ingin menyelamatkan muridnya Di Fengyun. Di Fengyun pun langsung meminta maaf kepada Komandan Zhao dan dia menyesali semua perbuatannya. Dia tidak menyangka di saat semua orang tidak memperdulikannya lagi karena sudah melakukan kesalahan, tapi Komandan Zhao menyelamatkannya padahal itu membahayakan hidupnya. Binatang kuno Phoenix pun meminta White Tiger agar menyerah dikarenakan untuk mengurangi korban jiwa yang berjatuhan. Namun White Tiger tidak menyerah, dia sudah menghabiskan banyak tenaga untuk merubah nasibnya ini. Daripada harus menyerah, maka dia lebih baik memilih mati dibunuh oleh binatang Phoenix. White Tiger pun menggunakan teknik terlarang yang membuat kultivasinya tiba-tiba langsung naik ke setengah martial progenitor. Padahal sebelumnya kultivasinya hanya berada di puncak ranah martial secret. White Tiger pun langsung menyerang Duanxing menggunakan kekuatan cakarnya. Di sini dia akan menghabisi Duanxing terlebih dahulu, barulah yang lainnya. Ternyata White Tiger juga menginginkan jiwa bela diri milik kaisar terdahulu. Kinan yang terkena serangan dari White Tiger langsung terpental dikarenakan dia tidak bisa menahan serangan yang sangat kuat itu. Dengan tiba-tiba, patung kaisar terdahulu langsung berbicara dan menanyakan kepada White Tiger kenapa White Tiger sangat menginginkan jiwa bela diri miliknya itu, padahal White Tiger adalah binatang kuno. Namun White Tiger langsung menyerang patung kaisar terdahulu karena menurutnya patung kaisar hanyalah sekedar patung batu. Di sini White Tiger juga tidak menjawab pertanyaan dari patung kaisar terdahulu. Dikarenakan dia diremehkan oleh White Tiger, patung kaisar terdahulu pun menggunakan tekniknya yang bernama Demon Talisman untuk memberi pelajaran kepada White Tiger. Terlihat White Tiger pun langsung dikelilingi sebuah kertas jimat yang membuatnya sulit untuk bergerak, sehingga dia tidak bisa menyerang patung kaisar terdahulu. Patung kaisar terdahulu meminta White Tiger agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Meskipun kekuatan White Tiger sekarang berada di setengah martial progenitor, tapi bukan berarti bisa bertindak semena-mena. Namun White Tiger tidak kehabisan akal, jiwanya pun langsung terbang keluar meninggalkan tubuh aslinya. White Tiger berniat ingin masuk ke tubuh Kinan dan mengendalikannya. Leluhur naga harimau yang melihat hal itu menjadi panik, dikarenakan jika sampai White Tiger berhasil mengambil alih tubuh Duanxing, maka akan sangat berbahaya. Duanxing yang tubuhnya ingin diambil alih oleh White Tiger pun merasa kesakitan. White Tiger menyarankan kalau Duanxing tidak usah melawan dikarenakan jika tubuhnya ini menjadi wadahnya, maka hal itu adalah sebuah kehormatan bagi Duanxing. Namun pada saat White Tiger berada di laut kesadaran milik Duanxing, terlihat White Tiger sangat terkejut dikarenakan ada sebuah cermin misterius yang memancarkan kekuatan yang sangat besar. Cermin itu pun langsung berubah bentuk ke wujud wanita cantik. Wanita itu pun langsung menyuruh jiwa White Tiger keluar dari tubuh Duanxing. Hanya dalam sekali jentikan tangan, jiwa White Tiger pun langsung terpental dari tubuh Duanxing dan jiwanya langsung kembali ke dunia nyata. Di sini White Tiger sangat kebingungan, sebenarnya siapa wanita itu dan sebenarnya siapa Duanxing ini. Kenapa memiliki kekuatan yang sangat besar di dalam tubuhnya sehingga membuatnya sampai menjadi seperti ini. Patung kaisar terdahulu pun langsung mengatakan, "Duanxing, apakah kau keberatan kalau aku yang mengurus White Tiger ini?" Di sini terlihat Kinan tidak keberatan sama sekali. Patung kaisar terdahulu pun langsung menjadikan White Tiger seperti dirinya. Di sini tugas White Tiger adalah untuk menemani patung kaisar terdahulu dan menjadi pelindung kerajaan kuno Burning Heaven.
Dikarenakan masalah sudah selesai, maka di sini Kinan akan memberikan jiwa bela diri milik kaisar terdahulu kepada orang yang tepat menurut Kinan. Leluhur naga harimau yang mendengar kata-kata dari Kinan pun langsung mengajukan diri untuk menjadi pewaris dari jiwa bela diri kaisar terdahulu. Namun Kinan tidak menyetujui hal itu, dikarenakan leluhur naga harimau adalah sebuah binatang harimau. Jika menginginkan jiwa bela diri ini, maka berarti leluhur naga harimau harus mengambil tubuh orang lain dulu seperti White Tiger, barulah dia bisa mewarisi harta itu. Setelah memberi pelajaran kepada leluhur naga harimau, Kinan pun menyerahkan jiwa bela diri milik kaisar terdahulu kepada pangeran ketiga. Pangeran ketiga pun berterima kasih kepada Duanxing. Pangeran ketiga juga berjanji jika Duanxing memiliki masalah, maka dia akan membantu Duanxing. Singkat cerita, terlihat Duanxing sedang berkultivasi. Kinan juga memikirkan teman-temannya yang berada di Crimson Blood. Apakah mereka sudah berhasil naik tingkatan sekarang? Tiba-tiba muncullah senior Wang dengan memberikan informasi kalau sekarang Duanxing sudah masuk ke Hidden Dragon Ranking dengan peringkat 33. Senior Wang menjelaskan kalau Hidden Dragon Ranking adalah peringkat yang dibuat oleh aliansi perdagangan. Syaratnya adalah memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 8 dan kultivasinya di bawah ranah martial secret. Kinan pun sangat senang sekaligus penasaran dikarenakan dengan kekuatannya yang sekarang hanya berada di peringkat 33. Jadi dia sangat ingin mengetahui para jenius di daratan ini. Singkat cerita, acara penyerapan roh kaisar terdahulu pun sudah dipersiapkan. Terlihat semua orang sedang membuat sebuah formasi untuk proses pangeran ketiga menyerap roh kaisar terdahulu agar memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 10. Senior Wang menjelaskan kalau sebelum upacara dimulai, maka formasi Heaven Soaring harus dibuat terlebih dahulu sebelum pangeran menerima jiwa bela diri yang baru. Terlihat Komandan Zhou juga sudah pulih. Dia menjelaskan kalau mengganti jiwa bela diri dilarang oleh surga. Kalau kita ketahuan, kita akan dihukum oleh surga. Oleh sebab itulah, formasi ini dibuat agar mereka bisa menyembunyikan proses mengganti jiwa bela diri. Ternyata Di Feng Yun sekarang juga sudah menjadi anggota peleton Police Camp dan dia siap untuk melayani Duanxing yang seorang komandan peleton ke-99. Setelah formasi itu selesai, tak berselang lama, Di Feng Yun dan binatang kuno polis langsung mengeluarkan cairan merah di mulutnya, dikarenakan mereka sudah tidak bisa menahan formasi ini lebih lama lagi, dan menyuruh putra mahkota yaitu pangeran ketiga untuk secepatnya mengganti jiwa bela dirinya. Pangeran ketiga pun langsung menghancurkan jiwa bela dirinya dan langsung menyerap roh dari kaisar terdahulu. Tak berselang lama, tiba-tiba muncullah aura kehitaman yang mulai membentuk sebuah jiwa bela diri. Semua orang menyadari kalau itu adalah sebuah tekad surga. Saat proses pergantian jiwa bela diri selesai, terlihat jiwa bela diri pangeran berubah menjadi jiwa bela diri seperti naga dan memiliki aura keemasan. Dikarenakan Duanxing memberi pangeran ketiga jiwa bela diri peringkat di tingkat 10, maka pangeran ketiga cuma bisa memberikan Deflaying Ki kepada Kinan. Di sini pangeran ketiga juga akan tidur selama 3 tahun dan akan berjumpa lagi nanti. Kinan yang menerima aliran Deflaying Ki sangat terkejut dikarenakan menurutnya Ki ini bisa meningkatkan roh primordialnya dengan sangat cepat. Kinan pun langsung menyerap Ki itu dan membuat aura berwarna-warni membentuk sebuah kristal yang menyala sangat terang. Di Feng Yun yang melihat itu pun sangat terkejut dikarenakan dengan secara bersamaan kultivasi Duanxing naik menjadi ranah martial likeness tingkat 5. Setelah proses itu selesai, Kinan sangat kagum dengan hasilnya. Kinan tidak menyangka kalau Ki itu tidak hanya meningkatkan roh primordialnya, tapi juga meningkatkan kultivasinya sampai membentuk kristal berwarna-warni. Di sini Kinan akan memberi nama kristal itu kristal martial likeness. Kinan pun langsung memberi perintah kepada Di Feng Yun bahwa dia akan berkultivasi dulu di aula kultivasi dan masalah di tempat ini akan diurus oleh Di Feng Yun. Singkat cerita, di aula kultivasi terlihat Kinan sudah tidak memiliki batu primary stone karena sudah habis dimakannya. Tetapi jiwa bela dirinya masih belum naik ke peringkat di tingkat 9. Tiba-tiba, lencana Kinan pun bercahaya dan terdengarlah sebuah suara yang mengatakan, "Kinan, datanglah ke aliansi perdagangan kota White Tiger." Ternyata suara itu adalah suara dari Si Makong. Saat Kinan pergi ke aliansi perdagangan di kota White Tiger, dia bertemu dengan Jiaozi. Dia pun langsung menyapa Jiaozi. Namun sepertinya Jiaozi tidak mengenali Kinan sehingga dia tidak terlalu memperdulikan Kinan. Di sini dia juga masih memiliki urusan yang penting baginya. Jiaozi pun langsung menyapa orang di depannya yang sangat misterius. Jiaozi menjelaskan kalau dia menyukai pedang yang dibawa oleh orang yang misterius itu. Namun Jiaozi di sini tidak memiliki banyak batu primary stone. Orang misterius itu pun menjawab kalau Jiaozi tidak memiliki cukup batu untuk menukarnya dengan pedang ini, maka Jiaozi tidak ditakdirkan untuk memiliki pedang di tangannya ini.
Kinan pun menyadari kalau orang misterius itu kemungkinan besar adalah senior Swordmaster, karena pada saat dia di domain bawah, Kinan juga pernah mendapatkan catatan tentang pedang dari senior Swordmaster. Kinan pun langsung menanyakan kepada orang misterius itu, apakah senior itu pernah meninggalkan sebuah catatan pedang yang hanya bisa terlihat saat didekatkan dengan api. Kinan pun langsung menjelaskan kalau catatan tentang pembuatan pedang yang dipelajari senior Swordmaster seumur hidupnya itu Kinan pernah menemukannya, tapi Kinan sudah menjualnya kepada si Mangkong dan ditukar dengan teknik perubahan. Swordmaster itu pun tidak menyangka kalau dia akan bertemu dua orang dari domain bawah. Dikarenakan hal itu, hati dari Swordmaster itu pun luluh dan memberikan pedang itu kepada Gyuzo. Swordmaster itu pun menanyakan nama dari Duanxing dan kenapa Duanxing ini dikelilingi aura yang sangat luar biasa. Apakah Duanxing ini adalah orang terkenal di kerajaan kuno ini? Duanxing pun memperkenalkan dirinya. Dia juga mengatakan kalau dia hanyalah orang biasa dan bukan orang penting di kerajaan kuno ini. Gyuzo yang mendengar kalau orang di sebelahnya ini adalah Duanxing, dia sangat terkejut. Dia mengetahui kalau Duanxing sekarang sangat terkenal. Ternyata Gyuzo tidak mengetahui kalau Duanxing ini sebenarnya adalah Kinan. Tiba-tiba muncullah master dari aliansi perdagangan dengan seorang pria yang bernama Si Feng. Si Feng ini berada di ranking 30 Hidden Dragon ranking. Mereka pun langsung menghampiri Duanxing. Si Feng pun langsung menantang Duanxing untuk bertarung dengannya, dikarenakan Si Feng sangat ingin menghajar Duanxing. Tapi Kinan tidak menghiraukan tantangan dari Si Feng dan mulai berbalik badan dan ingin pergi karena Duanxing sedang sibuk. Si Feng pun mulai memprovokasi Duanxing dengan mengatakan, apakah kau takut Duanxing? Jika kau tidak menerima tantanganku ini, maka Gyuzo akan kehilangan posisinya sebagai ketua cabang aliansi perdagangan di kota ini dan senior Swordmaster itu tidak boleh masuk ke aliansi perdagangan lagi. Kinan pun langsung melirik Si Feng dengan tatapan tajam. Si Feng, apakah kau sedang mengintimidasiku agar aku menerima tantangan dan bertarung denganmu? Si Feng pun menjelaskan kalau dia memiliki jabatan sehingga terserah dia ingin melakukan apapun. Jika Duanxing menang, maka aku tidak akan mengganggu Gyuzo dan Swordmaster. Tapi jika Duanxing kalah, maka serahkan peta Crimson Blood. Gyuzo pun melarang Duanxing untuk bertarung dikarenakan Si Feng ini sangat kuat karena dia berada di peringkat 30 di Hidden Dragon ranking. Duanxing pun langsung mengeluarkan aura kekuatannya dan tidak peduli meskipun Si Feng ini sangat kuat, tapi tetap saja Duanxing akan melawannya. Si Feng yang melihat aura kultivasi Duanxing pun sangat terkejut dikarenakan hanya dalam beberapa hari ternyata kekuatan Duanxing meningkat dengan sangat cepat dan bahkan sudah mencapai ranah Martial Highness tingkat 5. Duanxing pun langsung menyerang Si Feng menggunakan pedangnya. Dia tidak ingin basa-basi lagi dan secepatnya akan menyelesaikan pertarungan ini. Si Feng pun langsung mengeluarkan kekuatannya. Si Feng juga meremehkan Duanxing dengan mengatakan, Duanxing, kekuatan Martial Highness tingkat 5mu ini tidak akan mungkin bisa mengalahkanku. Namun Kinan tidak peduli dengan ocehan dari Si Feng. Kinan pun langsung menggunakan pedangnya yang dilapisi aura untuk menyerang Si Feng. Ternyata kekuatan yang dikeluarkan oleh Si Feng tidak bisa menahan serangan dari Duanxing, sehingga pedang Kinan telah berada tepat di hadapan Si Feng yang membuatnya langsung terkejut dan ketakutan. Di sini master dari aliansi perdagangan pun langsung melindungi Si Feng dengan kekuatannya. Master aliansi perdagangan itu pun menyuruh Duanxing untuk menghentikan pertarungan ini.